Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Hilbriana Manurung dengan NIM 142230432 dari kelas akumulasi perbankan EAA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis akumulasi perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk dari laporan keuangan kuartal pertama 2026. Nah, latar belakang tadinya itu bank beroperasi dengan rasio modal yang sangat terleverage dan mengandalkan dana publik dalam skala masif sebagai sumber dana intermediasi. Sehingga kondisi ini menciptakan eksposur resiko kredit, pasar, dan likuiditas yang saling bertaut secara simultan dan menuntut transparansi pelaporan yang ketat. Nah, laporan keuangan bank merupakan irisan krusial dari dua pilar utama. Yang pertama, standar akuntansi PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan dan CKPM berbasis expected credit loss. Lalu ketentuan OJK yang mengatur pengawasan prudensial dan tingkat kesehatan bank. Nah, tujuan penulisan esainya ini yang pertama untuk membedakan kriteria akuntansi kewajiban segera dengan simpanan nasabah serta menganalisis karakteristik likuiditas dana antar bank. Lalu yang kedua, mengevaluasi transaksi administrasi seperti bank garansi dan letter of credit serta dampaknya terhadap permodalan bank. Lalu yang ketiga, mensimulasikan AAR pada kredit bermasalah, menakar kesehatan bank via rasio RGAC, serta meninjau resiliensi resiko. Lalu selanjutnya profil PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, Bank BCA ini merupakan salah satu raksasa perbankan swasta di Indonesia. Bank ini telah berdiri sejak tahun 1957 dan berfokus pada kekuatan bisnis perbankan transaksi. BCA dikenal memiliki basis nasabah retail yang masif serta jaringan infrastruktur pembayaran elektronik yang terdepan. Tercatat aset kuartal pertama di 2026 mencapai 1.640,8 triliun yang tumbuh 3,40% dibandingkan akhir tahun 2025. Nah, selanjutnya kewajiban segera, perbedaan antara kewajiban segera dan juga simpanan. Dari dasar hukumnya, kewajiban segera merupakan aktivitas transaksional murni tanpa kontrak tabungan, sedangkan simpanan pihak ketiga itu kontrak atau perjanjian penempatan dan eksplisit. Lalu dari pengakuan, kewajiban segera diakui saat dana atau instruksi diterima dan belum tuntas dieksekusi. Sedangkan simpanan pihak ketiga diakui saat kas diterima secara efektif dalam sistem pembukuan simpanan bank. Berikutnya suku bunga. Kewajiban segera itu suku bunganya sangat pendek yang dapat dihitung dalam hitungan hari dan tidak menghasilkan bunga kontraktual bagi nasabah. Sedangkan simpanan pihak ketiga memiliki bunga kontraktual yang diakui dengan metode suku bunga efektif. Lalu selanjutnya itu PSAK 71. Kewajiban segera operasionalnya jangka pendek dan nilai pada nilai wajar yang mendekati nilai nominalnya. Sedangkan simpanan pihak ketiga liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya resiko likuiditas pendanaan yang pertama sensitivitas suku bunga. Simpanan bank lain sangat sensitif terhadap suku bunga pasar, sehingga institusi profesional akan menarik dana dengan cepat demi arbitrasi imbal hasil. Lalu yang kedua, loyalitas relasional. Dana nasabah retail jauh lebih stabil karena keterikatan transaksi sehari-hari dan bukan sekadar mengejar suku bunga. Lalu yang terakhir, resiko konsentrasi. Dana antar bank bernilai besar dan terkonsentrasi pada sedikit pihak. Penarikannya sepihak dapat langsung menunjang likuiditas sehingga berbeda dengan retail yang tersebar. Nah, struktur CASA BCA sangat tangguh karena simpanan dari bank lain hanya sebesar 0,33% dari total simpanan, yang menandakan resiko likuiditas struktural yang sangat rendah. Selanjutnya, komitmen dan kontingensi PSCA. Komitmen tagihannya itu yaitu kuantitas pinjaman yang diterima PCA dari bank lain dan transaksi derivatif berjalan. Nilainya per 31 Maret 2026 yaitu 15.882 miliar. Lalu komitmen liabilitas yaitu fasilitas kredit yang telah disetujui untuk nasabah namun belum ditarik.
nilainya 356.577 miliar. Lalu yang berikutnya kontingensi tagihan. Itu bank garansi yang diterima dari bank lain sebagai jaminan transaksi. Nilainya 116 miliar. Lalu yang terakhir, kontingensi liabilitas, yaitu bank garansi yang diterbitkan BCA untuk nasabah kepada pihak ketiga. Nilainya 29.187 miliar. Nah, selanjutnya urgensi pos administratif. Nah, catatan harus hati-hati karena cost of balance sheet dapat berubah mendadak menjadi kewajiban real. Lalu, komitmen tetap dihitung dalam ATMR via faktor konversi kredit, sehingga pertumbuhan yang tidak dimitigasi dapat menggerus CAR. Nah, implikasi jika gagal mengelola pos yang pertama, ECL atau CKPN yang tidak memadai. Karena PSAK 71 mewajibkan pembentukan estimasi kerugian atas komitmen pinjaman meskipun belum terrealisasi neraca. Lalu yang berikutnya resiko sistem contagion, yaitu default jaminan keuangan letter of keuangan yang dapat memicu kegagalan berat antar bank rekanan. Berikutnya, metode suku bunga efektif. Berdasarkan PSAK 71, pendapatan bunga tidak diakui secara linear nominal kontraktualnya saja. IAR mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan sepanjang umur instrumen untuk memperoleh nilai tercatat bersih. Lalu, IAR mengamortisasi seluruh biaya transaksi, provisi, dan komisi yang merupakan bagian integral dari imbal hasil instrumen. Nah, perlakuan ketika kualitas kredit turun secara signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai, perlakuan yang dilakukan yaitu yang pertama, bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bersih setelah dikurangi CKPN, bukan lagi berdasarkan nilai pokok bruto. Lalu dilakukannya penghentian pengakuan bunga akrual dilakukan secara ketat demi prinsip kehati-hatian. Nah, selanjutnya simulasi kasus kredit. Dengan kasusnya itu kredit korporasi 2 miliar, lalu EAR 12%, dan kredit mengalami penurunan kualitas di stage 3 di kuartal pertama tanpa pembayaran bunga berjalan. Nah, perhitungannya itu pertama 2 miliar dikali 12% dikali 3 per 12 dan didapatkan hasil 60 juta. Nah, bunga teoritis secara kontraktual berjalan selama 3 bulan adalah sebesar 60 juta. Lalu evaluasi sesuai PSAK 71 dan logika, yang pertama tidak boleh diakui dilaba rugi karena berstatus kredit bermasalah dan pengakuan akrual dihentikan demi menghindari penyesuaian laba semu. Lalu ditangguhkan ke rekening administratif, itu hak tagih bunga 60 juta tetap dicatat pada rekening memorandum dan baru diakui sebagai pendapatan jika tunai diterima. Lalu yang berikutnya kinerja dan rasio keuangan BCA dapat dilihat bahwa rasio keuangan CR tingkat kesehatan itu sangat kuat karena kapasitas penerapan resiko sangat tebal dan modal jauh di atas batas aman. Lalu dari NIM itu tingkat kesehatannya sangat tinggi karena didominasi dana murah sehingga beban dana minim menghasilkan yang spread yang lebar. Lalu yang berikutnya NPL net yaitu sangat sehat karena manajemen resiko kredit prima. Lalu pencadangan diatur konservatif dan tebal. Lalu yang berikutnya ROA, nah, tingkatnya itu sangat efisien karena kemampuan manajemen mendulang laba dari optimalisasi aset sangat solid. Berikutnya BOPO, yaitu tingkatnya luar biasa efisien karena didorong oleh optimalisasi digitalisasi operasional transaksi non-tunai. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, BCA membuktikan resiliensi fundamental keuangan yang kokoh dengan seluruh rasio kunci yang melampaui parameter kesehatan perbandingan OJK secara signifikan. Lalu mitigasi resiko kredit, likuiditas, dan pasar berjalan selaras dengan standar kehati-hatian pengawasan berbasis resiko serta implementasi CKPN PSAK 71 yang memadai. Rekomendasinya itu yaitu direkomendasikan penguatan early warning system atas potensi penarikan komitmen kredit skala besar sebesar 356 triliun serta pemantauan ketat kualitas kredit bermasalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.